Oke, kalau misalnya teman-teman pengen publishin ini game langsung ke misalnya Steam lah, apalah gitu, harus isi sign tool ya. Kalau misalnya cuman buat ke temen gitu, iseng-iseng, ya nggak pakai sign tool nggak masalah. Tapi coba tahu teman-teman mau launching for sale ke Steam, kita harus sign tool dulu. Ini sign tool, gimana cara bikin sign tool, lumayan memumet kan, tapi menurut Godot kalau misalnya kita ini ke Microsoft ya, ke ya nih exporting for Windows nih, kok Microsoft ini katanya kita harus ke ini, dan ini membuka ke halaman ini create. Oke teman-teman, menurut website dari Microsoft gimana caranya bikin sertifikat buat package signing, mumet ya guys. Tapi di sini cara self sign certificate, misalnya kita sendiri yang bikin sertifikatnya ya. Determine the subject of your package app. Ini CN itu company name, jadi namanya apa, terus ini yang bikin siapa, kalau aku NFK8, terus country-nya teman-teman US. ID berarti kita ya, karena Indonesia kan ID. Nah, terus for example, the identity section in your apps should look something like this. To use a certificate, determine. Use new self sign certificate to create a certificate. Pertama-tama kita harus bikin ini, PowerShell Prom. Jadi di search sini teman-teman, ada Windows PowerShell, kalau nggak ada tinggal search aja PowerShell kayak gini. Terus di klik kanan run as administrator, nanti muncul begini, kita yesin aja. Dan di sini ini udah dari sononya, kita copy aja. Sudah disediakan teman-teman. Jadi stay code, your friendly name goes here. Tuh, your friendly name goes here. Ini kita ganti nih subjeknya. Penting ini aja. Ini aku ada contekan, kita bikin contekan aja teman-teman sebelum. Nah, di sini kelihatan kan, ini dari sononya, tinggal company name-nya diganti NFK8, nolnya yang bikin siapa ganti, terus negaranya ID, friendly name, your friendly name goes here, friendly name NFK8 dev. Apakah ada warning tentang friendly name? Kita cari dulu friendly name. Tidak ada. Jadi ini kita hapus dulu. Padahal bisa undo ya. Kita Ctrl V, ini udah benar NFK8 misalnya teman-teman mau naruh namanya sendiri di situ, it's okay. Terus setelah ini note key usage parameter define what the certificate, ini kelihatan key usage-nya ini digunakan untuk apa. Kalau self signing, parameternya harus di set jadi digital signature. Kalau kita sendiri yang bikin ini ya. Text extension, this parameter includes setting for the following extension. Ini key usage, this extension indicate additional purpose, certified public key may be used. Basic constraint, jadi kalau misalnya pengen buat public key for a self, harusnya pakai 25, 29, 37. Ini pakai apa? 25, 29, 37. Sama. Pakainya ini 25, 29 sampai 3.3 ini. Berarti yang ini sama, berarti kita bikin sertifikat bikinan kita tanda tanganin sendiri, kita self signing, tapi bisa jadikan public key which indicate. Nah, kalau ada basic constraint-nya pakainya kodenya ini. Jadi basic constraint itu kita bikin sendiri sertifikatnya, tapi this indicate whether or not punya certificate authority.
which indicate that the certificate is an entity. Oke, jadi kalau misalnya kayak kita biasa aja gitu, asik pakainya extend key usage. Kalau misalnya ada batasan-batasan tertentu pakai basic constraint. Ini kodenya ya teman-teman nih. Ini 253,3, nah koma, harusnya kita pakai koma di sini atau kita hapus saja koma. Ada komanya? Oh tidak, seperti kita harus menghapus. Jadi karena kita pakainya yang sebelah sana, kita hapus saja sini. 25, 29, 19 ini weh. 25, 29, 19. Ya sudahlah, kita coba dulu ya. After running this command, the certificate will be created. Oke, kita run dulu. Wing. Oke, kita punya thumbprint di sini. Ada subject. Aduh, hidungku gatel sekali. Maafkan. Terus will be created and added to the user personal certificate store. Hasilnya dari komen ini akan menghasilkan thumbprint. Yang ini loh teman-teman, ini thumbprint kan. Nah, terus nanti tenang aja, aku akan copy semuanya ke deskripsi biar teman-teman tinggal copy. You can view your certificate in a PowerShell window by using following command. Copy, kita copy subject friendly name thumbprint. This will display. You can view. Ini kalau misalnya pengen view certificate, coba kita view certificate kita. Nah, nih ada banyak banget. Ini ada dua NFK-nya karena aku tadi ada cek cek sendiri sebelum aku bikin tutorial. Jadi ada dua di sini sertifikatku. Ini cara lihat teman-teman punya sign in apa aja ya. Terus in order to install an app sign with this certificate, the certificate must be imported. Harus diimport ke local machine trusted people certificate. Nah, ini dia export sertifikat ke PFX. In order to import bla bla bla, kamu harus ekspor dulu ke PFX dengan menggunakan export apa ini namanya? Yaitu PFX certificate CM delete. When using export PFX certificate, you must either create and use a password or use the protect2 parameter to specify which users or group can access. Jadi tergantung siapa yang boleh akses si file ini. Kalau misalnya orang bebas nih nah jadi siapa aja yang boleh mengakses file ini tanpa password. Harus diingat kalau ada error, note that an error will be display. Bakal ada error muncul kalau teman-teman gak nggunain password, minus password atau minus protect2 parameter. Minus password itu direkomendasiin buat penggunaan biasa. Sementara protect2 itu berguna kalau usernya itu user accountnya itu ada domain controller. Jadi ya you know ada perbedaan sekali di situ. Jadi ini password. Aduh ya Allah, lagi wangi banget rumah jadi nggak enak hidung. Password usage. Oke, kita pakainya password, oke? Karena apa tadi? Karena buat general usage dan kita nggak diblok pakai domain control, cuman ya biasa saja. Jadi ini aku copy, kita taruh sini dulu, siapa tahu ada yang harus kita ganti. Ini password sama dengan convert to secure string your password. Kita taruh password kita di sini. Password keren. Apalagi sertifikat thumbprint. Nah, ini sertifikat thumbprintnya kita ganti teman-teman. Kita lihat di PowerShell gimana caranya ngopi thumbprint, tinggal diklik kanan ini aja teman-teman. Kalau enggak ini di blok, terus klik kanan. Nah, terus ini ganti sertifikat thumbprint, Ctrl V. No. Terus sudah, apa yang harus ini file path-nya.
file pathnya kita mau taruh di mana ini. Si sertifikat PFX, import the certificate to the local machine trusted. Ini kapan di enter ini? Filepath.pfx, filepath.pfx. Oke, aku akan sedikit mereview tentang diriku. Asik, it works. Kita taruh sini aja kali. Nih, udah muncul ini yang sebelumnya, tapi ya harus aku hapus biar nggak bingung. Kayaknya aku hapus aja dulu. Terus aku taruh di sini saja. Aduh, Ctrl V. Apakah seperti ini? Sepertinya saya ragu. Oke. Import tuh. Now that you have exported. Wait, belum. Oke. Kita enter dulu berarti. Aku tidak tahu apakah benar. Kita coba aja teman-teman. Ini. Wing. Oke. Sudah directory C, kita lihat di directory C kita sudah muncul ini .pfx. Karena nggak gue kasih nama. Kalau misalnya pengen dikasih nama sini teman-teman, dikasih nama. Ganti jadi apa kayak sign in key nfk 8. Bikin lagi lah. Bikin lagi. Biar nggak kayak gini botak amat. Nah, ini dia. Begitu teman-teman cara bikinnya. Kita sudah punya PFX kita. Dilihat properties PFX. Oke. Lanjut. Import the certificate to the local machine trusted people store. Sekarang kita udah punya PFX file, bisa diimport ke local machine trusted people store using the import PFX certificate and delete. What the hell? Copy. Tenang teman-teman, aku pun panik seperti ini, cuman kita harus melakukannya satu-satu. Ini terus password, file path ini sama kayak tadi ya, import. Oh, ini import, ininya diganti, ini file pathnya jangan lupa, pokoknya yang ada kurung kayak gini nih diganti teman-teman. Sudah. Know that the certificate is trusted. Oke, belum. Kita belum memasukkan. Setelah diekspor kita import lagi. Kita import. Ctrl C. Ctrl V. Ping. PS parent, Microsoft PowerShell Security, local machine trusted people. Kita sudah trusted people. Oke, sudah selesai security. Kita sudah sampai bawah teman-teman ternyata. Oke, kita kembali lagi ke Godot. Setelah aku memblesak-blesak lagi teman-teman, perjuangan kita belum sampai situ. Jadi ini sign tool kita harus di-download dulu kalau teman-teman belum punya. Jadi ini aku akan melihat Windows SDK, terus download installer, download the ISO. You can get the Windows SDK. Before you install, download the installer, download the ISO aja kali. Dan ya, saya akan menunggu. Oke teman-teman, mana tadi file aku? Nah, ini sudah selesai downloadan SDK-nya, kita tinggal OP. Oke, kita install dulu Windows SDK. Setup. Ya sudahlah. 3,5 next. Allow Microsoft no participate. Lihat, nggak ada orang baca Microsoft privacy statement, aku doang. Asik. Next, Microsoft bla 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 bla. Accept. Di sini kita butuh yang mana teman-teman? Ternyata banyak sekali. Sudahlah, install saja semuanya. Yes. Dan selama menunggu aku pause dulu ya. Oke, sudah selesai guys instalasinya, close. Akhirnya aku hampir tertidur. Jadi di sini aku ada contekan. Dan
Oke, kita harus memastikan dulu di mana ini si si instalasinya, karena tadi aku tidak menyimak. Mana sih? Nah, ini Windows Kit 10. Terus ke aku lupa. Mana yuk? Mending kita baca aja dokumentasinya, guys. Ini buat download SDK, nanti aku taruh juga di bawah. Apalagi tadi setelah kita install, terus nah ini dia C program files 10 bin. Oke, 10 bin. 10 bin. Terus nah itu terlihat kan banyak sekali SDK yang sudah saya install sebelum-sebelumnya. 226210226, mana yang paling baru? Ini semua yang paling baru, guys. Jadi bin yang mana yang ada sign tool ini kah? Di mana sign tool? Bin. Terus X64 sign tool. Where the hell is the sign tool? Sign SI. Nah, ini teman-teman. Kita sudah punya dia. Terus karena kita sudah punya ini, kita sign. Ini aku ada contekan. Teman-teman, sepertinya saya paham ini kenapa error, karena dia tidak tahu di mana si sign tool itu. Jadi kita close dulu aja, kita coba lagi ke PowerShell. Sekarang kita akan memacu pada si sign tool. Tung. Aku akan copy itunya dulu di sini. Loh. Nah, ini ada dan C program files ini loh. Lokasi di mana si sign tool berada, X64 sign tool.exe. Terus ini lokasi pfx nya, ini passwordnya apa, terus ini gamenya di mana. Oke, kita coba. Oke, the following certificate was selected, issued to NFK 8, expired Juli 14 2026. 1 tahun, guys. Don't adding additional store. Number of error 1. File not found godot.exe. Aku ganti nama aja lah sudah. Aku ganti nama dulu aja ini. Ini rancu sekali belajar Godot. Nah, Ctrl V lagi. Nah, akhirnya kita berhasil sampai ini ya teman-teman, sampai number of file successfully sign 1. Ini sudah ada signnya ini. Oke, mari kita lihat di sini. Jadi ini sudah bisa diupload teman-teman kalau sudah desain. Digital signature, nah tuh jam 9.18 tuh. Oke, begitu caranya kita menandatangani game. Ini tinggal diupload teman-teman. Jangan lupa passwordnya ya. Nama company sama nama developernya jangan lupa. Kalau misalnya lupa ya sudahlah. Nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, ya bisa sih diapa-apain, tapi stepnya bakal jauh sekali. Jadi begitulah teman-teman, kita udah belajar tentang mengekspor game. Terus kita udah bisa menaruh ini game desain di desain, tinggal diupload di teman-teman di Steam kayak di apa kayak yang teman-teman mau. Jadi begitu. Itu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.